Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Tidak terasa satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, Allah sudah memberkati dan menyertai kita. Kita boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita boleh tiba lagi pada saat ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan ringkasan pelajaran sekolah Sabat telah memasuki pelajaran yang ketiga dengan tema Injil yang kekal. Untuk itu, beberapa menit ke depan ini mari kita memfokuskan pikiran kita untuk mempelajari, mengulangi kembali pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari setiap hari. Ayat tema sepanjang minggu ini diambil dari Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Di dalam pelajaran kita pekan ini, kita telah mempelajari bersama mengenai Wahyu pasal 14 ayat 6-12. Karena di dalam ayat ini, kita mulai mendalami rincian dari pekabaran 3 malaikat. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6-12, malaikat di sini digambarkan sebagai utusan Allah. Dan di dalam kitab Wahyu, malaikat yang terbang di tengah-tengah langit menggambarkan pekabaran ilahi dari sumber ilahi yang dibawa dengan cepat ke ujung-ujung bumi. Dan pekabaran ini tentunya harus dikumandangkan oleh umat-umat Allah di zaman akhir ini. Pesan dari 3 malaikat adalah bagian dari wahyu Yesus kepada Yohanes. Itu adalah pesan terbaru kepada umat manusia yang harus diberitakan oleh gereja yang sisa. Atau dengan kata lain, mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Pesan ini adalah karakteristik dari gereja Advent. Itu alasan keberadaannya. Yohanes memperkenalkan pesan ini sebagai Injil yang kekal yang harus diberitakan kepada semua orang di bumi. Jangan pernah kita melupakan bahwa Tuhan akan segera datang. Definisi dari Advent adalah menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saya sedang menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita memiliki misi yang Allah percayakan kepada kita, yakni kita harus memberitakan Injil yang kekal kepada semua orang di bumi ini. Kita akan melihat untuk beberapa waktu ke depan visi dari rahmat dan harapan seorang malaikat dengan pesan Injil kasih karunia dan Injil kekal. Dan juga kita akan lihat bersama-sama seorang malaikat dengan tujuan memberitakan Injil, gereja misionaris. Mari kita lihat ini satu persatu. Visi dari rahmat dan harapan. Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saudara-saudara, ketika kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa kitab terakhir dari kitab suci ini adalah Wahyu, memberitakan banyak mengenai penganiayaan, penghakiman, atau peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang lainnya yang tercatat di dalam kitab ini. Seringkali kita melupakan mengenai kasih karunia dan dipenuhi dengan pengharapan. Jadi, walaupun akan datang masanya ketika akan ada penganiayaan dan masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, yang akan kita hadapi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi di dalam kitab ini berisi mengenai pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan masih memberi kita alasan untuk bersuka cita dalam keselamatannya. Tuhan tidak membiarkan kita, Ia menuntun akan kehidupan kita. Dan rahmat, harapan banyak dibicarakan di dalam kitab Wahyu ini. Kata pertama dari buku terakhir dalam Alkitab merangkum temanya, dan kita sudah lihat itu di dalam Wahyu 1 ayat 1. Wahyu atau Apokalipsis atau kitab yang mengajarkan atau mempelajari mengenai akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai dunia ini dipulihkan. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita ini, apakah Wahyu ini? Yesus dinyatakan sebagai anak domba yang disembelih di sepanjang kitab Wahyu ini. Apalagi kita dapat melihat bahwa anugerah Tuhan melalui kisah gereja dan dunia di dalam pengalaman sejarah dunia ini, di mana Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan menyertai akan umat-umatnya. Kita juga dapat melihat tangan Yesus menjangkau para pendosa untuk menyelamatkan mereka dan mengalahkan kejahatan. Dan kita dapat melihat janji kehidupan kekal. Dan kita boleh temukan pengharapan anugerah ini di dalam sepanjang mempelajari kitab Wahyu ini. Bahwa kitab Wahyu
adalah wahyu dari Injil yang abadi. Kasih karunia yang Allah berikan kepada orang-orang berdosa. Dan itu adalah pesan pengharapan bagi kita masing-masing. Allah sumber rahmat dan pengharapan akan terus menjadi bagian kita di sepanjang kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan ini merupakan tema dari kitab Wahyu, bahwa kitab Wahyu ini berbicara tentang Yesus. Ketika kita mempelajari akan kitab ini, janganlah kita hanya terfokus kepada peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi sampai Yesus datang kembali. Tetapi mari kita fokus kepada sumber rahmat dan harapan, yakni Yesus itu sendiri. Injil kasih karunia, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Malaikat pertama membawa Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 kita dapat temukan itu. Dan pertanyaannya yang tepat di sini adalah, apakah Injil itu? Paulus menggambarkan definisi dari Injil itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Itu adalah berita tentang kematian Kristus untuk dosa-dosa kita dan kebangkitannya. Kita bisa diselamatkan oleh karena Injil tersebut. Jadi dengan kata lain, Injil itu merupakan kabar baik yang tadinya kita harus mati, tetapi Yesus datang mengampuni kita dan melayakkan kita untuk masuk dalam kerajaannya. Dalam Roma 3:24-26 dan Roma 5:6-8, Paulus menjelaskan dengan lebih luas menghubungkan Injil dengan kasih karunia. Di sana kita dapat temukan bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya tanpa biaya apapun. Yesus mati bagi kita dan kita dibenarkan bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi hanya oleh karena Yesus Kristus. Berikutnya adalah kasih karunia Allah adalah manifestasi dari kebenaran-Nya. Mereka yang menerima Yesus dengan iman dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dan itulah sebabnya ini disebut sebagai Injil kasih karunia. Kabar baik kasih karunia yang Allah berikan kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak dapatkan. Tetapi Allah melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Dia menebus kita dan melayakkan kita bukan dengan kebenaran kita sendiri, tetapi hanya oleh karena kebenaran dari Allah. Dan kita terima itu lewat kasih karunia Allah. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Karunia keselamatan menjadi bagian kita. Injil kekal. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan karena perbuatan kita, melainkan karena tujuan dan anugerah-Nya sendiri yang telah Ia berikan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum dunia ada. 2 Timotius 1 ayat 9. Mengapa Injil disebut kekal di dalam Wahyu 14 ayat 6? Kita tahu bersama bahwa Injil telah disampaikan kepada Adam dan Hawa tepat setelah mereka berdosa. Itu membawa pengharapan penebusan bagi umat manusia. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Mereka yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan menyediakan solusinya. Kejadian pasal 3 ayat 15 merupakan kabar baik pertama di dalam perjanjian lama. Karena di sana ada janji penebusan, di mana Tuhan akan menebus manusia melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga setan tidak akan berkuasa lagi di dalam kehidupan manusia. Namun, itu bukan rencana yang tiba-tiba diimprovisasi oleh Tuhan, tetapi ini memang rencana mulia yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sangat mencintai kita sehingga Dia menciptakan manusia dengan memiliki kehendak bebas, sehingga mereka dapat memutuskan untuk mencintainya kembali atau tidak. Kebebasan datang dengan resiko karena manusia mungkin memberontak terhadapnya, tetapi Tuhan memilih untuk memberikan kehendak bebas ini dimiliki oleh kita manusia. Oleh karena itu, Tuhan telah merencanakan cara untuk menebus mereka jika mereka memberontak tetapi kemudian bertobat dan ingin kembali mengasihi Dia. Sesuai dengan statement ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bukankah keselamatan itu merupakan inisiasi dari Tuhan? Injil adalah kekal karena diciptakan sebelum zaman kita ada, dan itu menunjukkan pada masa depan yang kekal. Injil itu sudah ada bahkan sebelum manusia diciptakan dan terus ada sampai pada masa kekekalan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Memberitakan Injil. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Setelah Yesus dibangkitkan, Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tepat sebelum naik ke surga, Dia menjamin mereka bahwa benih kecil dari Injil akan tumbuh sampai ke ujung bumi. Setelah kita mengetahui bahwa Injil, kabar baik keselamatan diberikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya menyimpannya untuk kita sendiri, tetapi kita harus bagikan itu kepada orang lain. Karena Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk beritakan Injil kepada semua bangsa.
Dan bahkan lebih lanjut lagi di sana dikatakan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menerima akan panggilan ini. Kita harus memberitakan akan Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita adalah pewaris misi besar di akhir zaman. Kita harus mendedikasikan semua kekuatan kita untuk memenuhinya. Diperlukan komitmen terhadap misi. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Kita harus memperhatikan mereka yang perlu mengenal Yesus, memiliki pengharapan, dan menerima kasih karunia-Nya. Injil kekal itu tidak hanya berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Itu adalah dasar dari masa depan penuh dengan harapan. Itu berbicara tentang hidup kekal bersama Dia yang hatinya rindu untuk bersama kita selamanya. Itulah sebabnya, karena ini juga berbicara mengenai masa yang akan datang. Mari kita menyampaikan akan kabaran keselamatan ini, Injil ini, kepada semua orang. Gereja misionaris. Wahyu 10 ayat 11 mengatakan, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kalau kita membaca dalam Wahyu 10, ini berisi nubuatan tentang ada suatu umat yang sisa yang akan mengalami kekecewaan besar dan kemudian akan berkhotbah ke seluruh dunia. Dan kalau kita melihat di dalam pergerakan sejarah dunia, bagian pertama dari nubuatan itu digenapi setelah kekecewaan gerakan Millerite pada tahun 1844. Kita tahu bersama bahwa ada sekelompok orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan, yang dikatakan bahwa Tuhan akan datang di tanggal 22 Oktober 1844. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak datang pada waktu itu, sehingga banyak orang yang kecewa dan murtad. Tetapi ada kelompok yang tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam perkembangan sejarahnya, gereja Advent didirikan di tahun 1863. Jadi dari kekecewaan yang terjadi di dalam 1844, salah satu kelompok yang tetap setia kepada Tuhan. Mereka berkomitmen bahwa tidak ada yang salah bagi Tuhan. Mungkin manusia yang salah menginterpretasi akan apa maksud Tuhan, sehingga mereka kembali mempelajari akan firman Tuhan, dan benar firman Tuhan tidaklah salah. Dan pada akhirnya Allah menuntun sehingga di tahun 1863 gereja Advent itu didirikan, dan Allah menuntun akan gereja ini. Kalau kita lihat di dalam bagian kedua, mulai digenapi pada tahun 1874 ketika General Conference mengutus misionaris pertama ke Eropa, John Nevins Andrews. Kalau kita melihat di bagian pertama di mana Allah mengizinkan kekecewaan terjadi, tetapi setelah kekecewaan tersebut Allah menuntun akan pergerakan ini, dan pada akhirnya ada misi yang harus dijalankan, yakni menyampaikan akan kabar baik keselamatan kepada seluruh dunia, menyampaikan bahwa Yesus mati bagi kita, menyampaikan bahwa Yesus mengorbankan segala sesuatu bahkan nyawanya untuk saudara dan saya, dan menyampaikan janji bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi ada misi yang harus kita jalankan sebelum Yesus datang kembali, yakni memberitakan akan Injil kasih karunia kepada semua orang. Kalau kita kembali lagi di dalam cerita mengenai misionaris pertama ini, dia adalah orang yang sangat terampil yang meninggalkan segalanya untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui. Motivasinya adalah kasih bagi mereka yang perlu bertemu Yesus, juru selamat mereka yang akan segera datang. Dia rela meninggalkan akan segalanya demi menyampaikan akan misi keselamatan kepada orang lain. Bagaimana dengan saudara dan saya? Masih ada tempat untuk dijangkau dan orang untuk diberitakan kabar baik ini. Apa peran kita dalam misi ini? Mungkin kita adalah guru, tenaga medis, pendeta, petani, mekanik, tukang kayu, pedagang dari semua jenis, dan pekerjaan-pekerjaan kita lainnya yang kita sedang kerjakan. Tetapi jangan pernah kita melupakan, apapun profesi kita, tugas utama kita adalah menyampaikan akan misi ini, misi keselamatan kepada setiap orang. Karena jangan pernah melupakan bahwa Yesus akan segera datang, bahwa pekabaran kebenaran akhir zaman harus diberitakan ke seluruh dunia. Mari kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dan ketika Tuhan datang, kita diselamatkan. Pekabaran ini memanggil kita untuk menempatkan prioritas pada misi Tuhan dalam menebus manusia yang terhilang, sebab itulah yang menjadi prioritasnya. Dan Dia memberikan kepercayaan ini kepada kita untuk kita jalankan sebagai rekan sekerja Tuhan. Mari kita jalankan ini dengan penuh rasa sukacita, karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita, menyucikan kita, dan menyelamatkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengimplementasikan Injil di dalam kehidupan kami, dan kami dapat membagikan akan kabar baik keselamatan ini, Injil yang kekal ini, kepada semua orang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.